Halo teman-teman, sebelum dimulai, aku mengingatkan teman-teman yang tidak berhalangan untuk open kamera. Sekali lagi aku ingatkan teman-teman yang mungkin tidak berhalangan, silakan untuk open kamera di Zoom. Terima kasih. Baik, izinkan saya memulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk virtual, untuk kita semua yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Saya Alif Ginadinejad yang akan memandu jalannya acara hari ini, yaitu Basic Training, sebuah acara yang pastinya akan membongkar rahasia dan mengguncang pemahaman kita tentang produktivitas pada generasi muda. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Aku yakin kabar teman-teman baik semuanya ya. Walaupun cuaca lagi tidak kondusif pada bulan ini, tetapi semangat kita tetap harus panas membara ya. Nah, aku pengen lihat dari teman-teman semuanya di kolom chat energinya sudah luar biasa. Siap untuk update ilmu, tulis siap di chat sekarang. Ayo aku pengen lihat nih semangat teman-teman. Ayo tulis siap kalau kalian sudah siap untuk mengikuti. Oke, siap. Wah, udah banyak banget nih yang siap ya. Oke. Oke, ayo tulis siap kalau kalian udah siap untuk mengikuti basic training. Wah, wah, wah dari kolom chat sih kayaknya pada udah siap banget ya. Oke, 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 oke. Oke, ya udah nggak usah lama-lama deh karena teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget ya. Nah, sebelum kita meledak dengan materi yang akan disampaikan, mari kita buka acara ini secara resmi. Ibarat sebuah kapal, kita butuh nahkoda yang akan memberikan arah dan visi yang jelas. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan yang akan memberikan semangat sekaligus membuka acara kita secara resmi. Dengan segala hormat, kami undang Kak Anissa selaku COO dari Basic Step untuk menyampaikan kata sambutan dan pembukaan acara. Kepada Kak Anissa, panggung dan waktu kami persilakan. Oke. Terima kasih nih Kak Alif sebagai kayak MC. Asik banget ya sebelumnya. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain ini belum pada kenal nih sama aku ya. Aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Anissa Nurdawiya. Di sini aku sebagai Chief Operating Officer di batch 4 kali ini. Nah, em, yang pertama-tama aku akan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang udah bisa join nih malam hari ini, eh, yang akan memberikan materi yang pastinya akan insightful nih di basic training yang ke-1 dengan tema productivity. Dan juga aku gak akan lupa nih sama panitia-panitia yang hebat banget, yang keren-keren banget, yang udah mempersiapkan acara ini dengan matang, super matang, dan juga uh, kepada seluruh panitia yang bisa hadir pada malam hari ini. Tentunya berkat panitia itulah yang acara kali ini bisa terlaksana, Zoom kali ini juga bisa terlaksana, dan juga para peserta yang bisa hadir kali ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya nih. Karena sekarang juga malam Senin gitu ya. Tapi dengan malam Senin itu semoga peserta semuanya tuh nggak terluput kalah semangat gitu. Kalian harus terus semangat karena pada malam hari ini tuh kalian tentunya bakalan akan mendapatkan pengalaman, insightful, dan juga pembelajaran yang jauh lebih menarik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, aku mungkin akan memberikan sambutan sedikit aja gitu ya karena takut lama-lama banget gitu ya. Menurut aku ini tuh acara ini tuh bakalan hadir untuk kalian sebagai langkah awal
terutama di basic step batch 4 ini nih, baru-baru kan, masih wajah-wajah baru, masih semangat, yang dimana kita itu akan memahami sebuah yang namanya manajemen waktu, manajemen prioritas, karena aku yakin orang-orang di sini tuh pasti sibuk-sibuk nih, kayak aktif organisasi lah, aktif komunitas, dan tentunya pasti berprestasi, aku yakin 100%. Oke, mungkin melalui basic training yang ke-1 ini dengan penyampaian oleh Kak Lia ya. Terima kasih sekali lagi. Nah, semoga materi yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Lia ini akan mendapatkan insightful, pengalaman, juga akan menambah pengetahuan nih bagi peserta-peserta yang ada di basic training yang ke-1 dengan tema productivity pada malam hari ini. Oke, mungkin segitu aja kali ya sambutan yang bakalan aku sampaikan. Sebelumnya, terima kasih banyak. Aku sampaikan lagi kepada seluruh panitia, peserta yang udah hadir, karena aku yakin acara ini tuh benar-benar memberikan memberikan kalian pandangan yang lebih luas lagi nih tentang manajemen waktu, manajemen prioritas, karena kan tentunya kita sebagai generasi muda nih, generasi Z, yang dimana kita pasti aktif di berbagai kegiatan. Oke, mungkin bakalan buka acara ini. Maka dari itu, basic training yang ke-1 dengan tema productivity secara resmi aku buka. Oke, mungkin segitu aja untuk sambutan yang aku sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh panitia, peserta, dan juga Kak Kalia. Segitu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Anissa atas sambutan dan arahan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk keynote speech yang menginspirasi ini. Tepuk tangan teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Aku yakin banget nih pasti laptop teman-teman, iPad-nya teman-teman, device-nya teman-teman yang dipakai, ataupun mungkin teman-teman ada yang udah menyiapkan buku catatan Anda, itu sudah terbuka. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan sosok yang ilmunya segudang, pengalamannya tak terhitung, dan yang pastinya ceritanya selalu menggugah. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada basic training malam hari ini. Nah, beliau bernama panjang Lia Ujung Tri Utami STRM. Nah, beliau adalah founder of Lia's Academy, public speaker and digital creator, empowering youth through communication or ex-Telkomsel product consultant. Nah, beliau memiliki beberapa experience atau pengalaman. Yang pertama, menjadi founder and mentor dari Lia Academy. Lalu yang kedua, beliau juga pernah menjadi product consultant dari Telkomsel. Lalu yang ketiga, beliau juga pernah jadi eh, founder and owner dari Noagi. Yang keempat, pernah jadi social media admin juga dalam Marvel Sekolindo. Yang kelima, beliau juga pernah menjadi mentor dalam Yes Institute Indonesia. Yang keenam, beliau juga menjadi Human Resources Position dalam Teknovo atau PT Teknovo Industri Digital. Yang ketujuh, beliau juga pernah menjadi crew member dalam Seven Seven Chicken. Yang kedelapan, beliau juga pernah menjadi marketing specialist di Telkomsel. Lalu secara edukasi, beliau juga pernah lulus Diploma 4 Politeknik Negeri Malang pada tahun 2020 sampai 2024. Lalu beliau juga pernah di Republik Politeknik di Communication in the Global Workplace. Beliau juga pernah di University Tun Hussein On di Malaysia. Lalu beliau juga pernah di Harvard University dan beliau juga pernah di University College of Yayasan Pahang. Langsung saja, aku yakin teman-teman sudah nggak sabar. Mari kita sambut dengan gegap gempita Kak Lia. Selamat datang dan kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Lia. Halo, selamat malam teman-teman semua. Tentu bisa Rick di room chat ya, jadi kita ramein room chat malam ini. Oke, sambil nunggu panitianya share screen PPT, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Ini banyaknya mayoritas mahasiswa, benar ya? Mahasiswa dari semester berapa aja kalau boleh tahu, bisa teman-teman bisa ketik di room chat yang sambil baca satu-satu. Semester 7, kemudian ada semester 1 juga, ada yang semester 5, semester 1.
Oke, jadi ini bener-bener banyak ya, ada yang dari awal banget maba ataupun udah mau lulus. Well, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah react. Semoga ya, seperti ketika Lia ngisi acara-acara lainnya pun, aku berharap kalau teman-teman nanti setelah selesai kita diskusi, kita belajar bareng, nggak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Jadi aku mau teman-teman benar-benar terapin di mana mungkin satu dua pengalaman aku bisa jadi pengalaman yang berharga atau setidaknya ngasih petunjuk buat teman-teman ke depan. Well, oke. Ini teman-teman, aku start dulu ya. Sebelumnya aku mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih banyak buat Basic Step udah ngasih kesempatan Lia buat hadir di sini. Dan seperti yang teman-teman lihat, Lia aktif sebagai content creator dan juga speaker sih lebih. Itu pekerjaan yang paling menyenangkan menurut aku. Dan ini beberapa dokumentasi selama kuliah dulu berhasil jadi speaker, kemudian ada menjuarai beberapa kompetisi, dan nantinya ini terikat dengan materi kita malam hari ini tentang productivity. Gimana caranya biar kita nggak kupu-kupu ya istilahnya kuliah pulang pun kita organisasi juga nggak hanya fanatik di organisasi kuliah organisasi pulang kuliah organisasi pulang no, ada yang lebih dari situ yang bisa teman-teman guide nanti, apalagi teman-teman yang masih maba, ini adalah peluang besar buat teman-teman gitu gitu ya, apalagi yang masih maba. Tapi kalau teman-teman yang udah mau lulus, tidak menutup kemungkinan juga. Karena aku dulu mulainya di semester 3 sampai 5 masih memilah apa ya perjalanan yang mau aku pilih gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk apapun itu. Ini bisa disiapkan teman-teman untuk kedepannya nanti. Well, bisa next slide. Ini sekilas tentang aku. Next slide. Oke, teman-teman, kita akan bahas tentang basic training, tentang productivity ya, youth life balance di era disrupsi. Oke, menurut teman-teman, youth life balance di era disrupsi ini maksudnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom komentar, di room chat, bisa aku sambil cek ya. Ini urusannya dengan era disrupsi yang kita dituntut untuk nggak hanya menguasai satu skill ya, tapi juga beberapa kemampuan dan target kita nggak hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga lingkungan kita dan sebagainya. Dan kita sendiri sebagai youth, pemuda, gimana caranya biar kehidupan kita tetap seimbang, sekalipun kita nggak sambil kerja, kuliah, kita sambil fokus kegiatan kompetisi misal dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi kita akan ngebahas gimana caranya survive di kehidupan yang kita punya banyak planning, kita punya banyak tujuan, biar tetap bisa maksimalin waktu yang ada. Gitu ya. Periode perubahan besar memanfaatkan waktu dengan baik, benar banget cara survive hidup hidup masa muda yang seimbang, benar banget. Pilihan hidup biasanya kita itu sorry ya rakus dalam hal productivity kayak aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Akhirnya semuanya digait tapi kita tidak cukup tahu tentang gimana strategi biar maksimalinnya, biar hasilnya juga bagus gitu. Nah, kita akan bahas ini lebih detail hari ini. Oke, next slide. Start yourself. Aku berkali-kali bakal ingetin teman-teman start yourself. Jadi, sekalipun nanti aku bakal ngasih petunjuk apapun, tapi kalau teman-teman tidak ada keinginan untuk memulai dari diri teman-teman sama aja, omong kosong ya. Jadi kita buat keputusan, kita buat kesepakatan bareng kalau ini hanya tentang aku gimana nunjukin jalan, sisanya teman-teman bakal lakuin sendiri. Setuju ya? Nanti bisa tulis di room chat setuju. Jadi ini nanti kembali lagi ke teman-teman. Aku hanya bisa untuk ngasih petunjuk. Mungkin dari perjalananku bisa teman-teman satu dua terapin di teman-teman. Sisanya kembali lagi ke teman-teman gimana maksimalin itu. Gitu ya. Teman-teman bisa tulis di room chat setuju gitu. Video aku di sana nge-lag nggak ya? Oke, oke udah masuk. Room chatnya udah pada rame nih. Katakan pada diri kalian kalau oke, mulai hari ini aku berani mulai dan aku yakin aku punya potensi. Ayo kita sambil ini afirmasi positif bareng-bareng sampein ke diri sambil dada tangannya gini boleh ya teman-teman ya diikuti. Oke, mulai hari ini
Aku akan berani mulai dan aku yakin sama potensi diri aku. Hari ini aku akan mulai dan aku percaya sama potensi diri aku. Oke, udah mulai tertanam ya. Kita next slide. Mungkin teman-teman udah familiar banget sama produktif. Dan dari katanya juga, kata produktif itu tentu dari istilah produktivitas sendiri yang artinya bekerja atau aktif dalam bekerja ya. Tapi ini konteksnya nggak yang kerja terus-menerus, multitasking, ataupun bangga dibilang sibuk. Wah, kamu sibuk nih, oke berarti kamu keren. No, nggak, bukan itu kuncinya. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar dengan kalau produktif belum tentu sibuk, tapi sibuk udah tentu produktif. Setuju nggak? Aku coba tulis di room chat deh. Sibuk, ini kata yang kalimat yang pertama ya, sibuk itu pasti produktif, tapi produktif belum. Kalimat pertama, teman-teman setuju nggak dengan itu? Sibuk pasti produktif, tapi produktif belum tentu sibuk. No, enggak ya, teman-teman. Kalimatnya kurang tepat. Jadi, sibuk itu belum tentu produktif. Pasti. Nah, this one. Ini baru kalimat yang benar, teman-teman. Sibuk itu belum tentu produktif, tapi produktif pasti sibuk. Jadi orang yang waktunya berkurang atau dia lagi produktif, kemungkinan besar jam di hari-harinya bakal berkurang juga seiring dengan banyaknya produktivitas dia. Tapi orang yang sibuk itu juga belum bisa disebut produktif ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat hasilnya gitu. Kita duduk lama di depan laptop seharian. Oke, kita dibilang sibuk, oke. Tapi produktif nggak? Belum tentu ya kan? Produktif itu ketika kita menghasilkan dari posisi kerja kita. Maksudnya gimana? Oke, aku sudah seharian nih bekerja di depan laptop. Kemudian hasilnya mana? Kalau nggak ada hasil, bisa disebut sibuk nggak? Kalau disebut sibuk, oke ya. Tapi kalau disebut produktif, kalau nggak ada hasilnya, nggak. Gitu ya. Oke, jadi kita udah bisa bedain antara sibuk dan produktif. Menurut teman-teman, dari keseharian teman-teman, teman-teman itu udah masuk ke sibuk atau produktif? Menurut teman-teman, teman-teman bisa naruh di room chat juga ya. Sibuk, Kak Fadil, produktif. Kak Felicia, keren banget nih, produktif, kemudian sama produktif juga. Oke, ini ada satu hal yang agak creepy ya dibahas. Biasanya kita itu bertingkah seolah-olah kita produktif, padahal enggak. Kita udah ngerasa kayak, aduh kegiatanku full dari pagi sampai malam. Aku sangat produktif hari ini. Belum tentu. Sama ini, teman-teman ada nggak satu fase di mana seharian udah kerja, terus ngerasa bersalah ketika mau rebahan dulu deh, scrolling dulu. Ada nggak? Atau sering setiap hari kayak gitu, ada? Aku sendiri setiap hari semacam itu. Jadi I'm feeling guilty. Aku ngerasa bersalah ketika aku rebahan, mulai rebahan, atau aku scrolling yang lama banget. Nah, ini gimana caranya biar antisipasi kita nggak too much ya untuk scrolling, rebahan, buang-buang waktu, tapi juga produktivitasnya naik, tapi tidak toxic productivity. Teman-teman pernah dengar ini ya? Toxic productivity. Kadang kita ngerasa bersalah ketika istirahat bentar aja. Itu Kak, coba cek. Mungkin produktivitasnya teman-teman udah mulai toksik. Jadi dicek lagi. Nggak melulu kalau kita full dengan kerjaan tiap hari itu keren loh teman-teman. Nggak mesti. Kita keren itu ketika kita lihat hasilnya. Sekalipun, misal nih, aku sambil nulis di room chat ya teman-teman bisa cek. Si A dia kerja setiap hari 6 jam. Ini kita bahas tentang revenue ya, penghasilan. Penghasilannya 2 digit misal. 2 digit. Kemudian ada si B, dia 24 jam nonstop.
24/7, bahkan hari Minggu pun dia nggak libur. Tapi penghasilannya ini kalau dari segi penghasilan ya, misal hanya 6 juta deh. Menurut teman-teman yang lebih produktif yang mana? Si A atau si B? Iya, jadi kita ngelihat produktivitas itu bukan dari jumlah waktu yang dihabiskan, tapi hasil. Hasil ya teman-teman ya. Ini yang di bagian bawah. Produktivitas bukan tentang terus-menerus bekerja, kemudian sibuk setiap hari multitasking, bangga banget disebut sibuk, enggak, tapi mampu mengolah waktu, energi, fokus, bekerja dengan strategi, bukan hanya tenaga, dan menghasilkan output besar. Hasil, kita orientasinya di hasil ya teman-teman. Sejauh ini teman-teman, dari teman-teman kerja sehari, orientasinya di berapa jam kalau boleh tahu? 4 sampai 8 ada? Atau over? Jam kerja tiap harinya teman-teman di jam berapa sampai jam berapa aja? Belum kerja baru atau kegiatan yang produktif lah istilahnya, yang bermanfaat menurut teman-teman. Kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian atau malamnya ada kerja kelompok atau organisasi 4 sampai 8 ya, ada 6 jam sehari. Nah itu udah keren banget. Sisanya teman-teman bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri, istilahnya me time, fokus pada diri sendiri. Dan jangan lupa teman-teman butuh namanya istirahat. Siapa yang sering lupain istirahat bahkan makan aja biasanya ditunda banget nih buat bentar aku mau nyelesain kerjaan ini dulu Kak gitu. Sama aku juga kayak gitu kadang. Tapi ini nanti kita akan bahas lebih detail gimana cara aku buat nyelesain itu ya. Mungkin teman-teman satu dua juga udah melakukan kegiatan ini. Kita jaga konsistensi hal-hal baik yang ada di diri. Oke, kita next slide ya. Kebanyakan istirahat akhirnya males ya. Kayak kita full rebahan, duduk aja kadang capek istri. Jadi gimana caranya ya start dari gerak ya kalau saran aku ya dari Kak Anissa ini. Misal kita udah berada di fase yang udah, aduh aku mau istirahat full nih. No, jangan ya. Tapi kalau misal itu ada satu fase di mana teman-teman lagi burnout banget, butuh istirahat, nggak apa-apa kok 2 sampai 3 hari istirahat dulu. Tapi jangan tapi jangan berhenti ya. Jadi istirahat boleh, tapi jangan berhenti gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang dasar-dasar manajemen waktu. Apa saja di antaranya? Bisa next slide. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Teknik membagi waktu dari hari ke hari biasanya pakai sistem time blocking. Mungkin ada yang udah terapin ini. Time blocking itu mengatur waktu misal di jam segini sampai jam segini aku harus ngerjain ini. Selanjutnya ini gitu. Ada? Ada yang udah nerapin ini? Time blocking itu teknik membagi hari ke dalam blok waktu khusus untuk hari tertentu. Oke, keren banget teman-teman. Dan ini biasanya dibuat sistem persiapannya Hamin 1 untuk lebih maksimal ya atau pagi sebelum berkegiatan. Udah, tapi suka miss. Nah, suka miss ini kelewat satu atau kelewat dua. Biasanya ada beberapa hal yang terjadi. Entah kayak delay. Misal aku tadi belum selesai ternyata harus masuk ke jam selanjutnya yang harusnya aku udah kegiatan lain. Itu nggak apa-apa sih sesekali. Tapi sambil dicek ya kalau missnya setiap hari kok ada aja. Terus missnya juga banyak banget. Itu kayaknya kita kurang kurang teratur atau kurang mematuhi aturan yang udah kita buat gitu ya Kak J ya bisa dicek lagi kalau misal terlalu miss banyak kegiatan yang kelewat nih nah itu perlu dicek lagi. Aku udah tapi nggak terlalu membantu. Well, oke Kak Siva. Mungkin kamu butuh tips yang lainnya selain time blocking. Oke, tentang time blocking, teman-teman nanti misal ada pertanyaan lebih detail terkait time blocking atau tips lainnya ini bisa nanti kita bahas lebih detail di Q&A ya. Kurang lebih di time blocking ini kita membagi waktu urutannya jam berapa sampai jam berapa, ngelakuin apa, dan lain sebagainya. Itu bisa dimaksimalin sampai malam, kemudian ya udah sisanya dipakai buat istirahat. Gitu. Misal teman-teman ada di sini yang ada nggak di sini yang ngerjain sesuatu sampai
Larut pagi, bahkan nunggu besoknya ngerjain, nunda-nunda istilahnya ada. Ini bisa jadi strategi teman-teman biar nggak nunda lagi. Sama biar banyak waktu me time-nya aja sih. Jadi waktu untuk diri sendiri lebih banyak gitu. Oke, bisa next slide. Yang pertama tadi time blocking ya teman-teman ya. Yang pertama tadi time blocking. Kemudian yang kedua ini udah familiar banget dibahas sama orang-orang di sekitar kita tentang Pomodoro. Pomodoro ini maksudnya kita mengelompokkan beberapa waktu, misal 25 menit kerja dulu, beberapa menit 5 sampai 10 istirahat, kerja lagi, istirahat lagi gitu. Jadi ada refreshingnya lah setiap per menit kerja gitu ya. Misal yang sistem time blocking tadi kan kadang beresiko untuk bosan ya. Kayak full 2 jam mengerjakan ini, full 3 jam setelah itu mengerjakan ini. Kadang kita bosan. Nah, Pomodoro teknik ini bisa dijadikan alternatif tambahan selain time blocking tadi. Pomodoro biar nggak bosan aja sih, jadi ada sekat untuk istirahatnya. Tapi ini rawan ya teman-teman, Pomodoro teknik kalau kita nggak cukup teratur dengan hal ini, kita nggak apa ya kayak mastiin patuh lah dengan apa yang kita tulis ya. Kadang kita itu malah over istirahatnya. Maksudnya gimana? Biasanya yang aku lakuin kesalahannya itu semacam aku udah kerja 25 menit, oke istirahat, scrolling 5 menit tapi kebablas sampai 1 jam bahkan sampai 2 jam. Akhirnya udah nggak mood lagi buat ngerjain. Gitu ya. Jadi ada not penting antara time blocking, ada poin plusnya. Dia lebih fokus, cuma resikonya lebih cepat bosan. Atau Pomodoro teknik, dia bagus sih untuk refreshingnya atau istirahatnya ada. Tapi ya itu tadi, kita pintar-pintar buat ngatur biar jadwalnya masih sesuai dengan planning. Gitu ya. Kapan dipakainya mengerjakan tugas berat? Berat maksudnya gimana? Kayak misal skripsi, aku saraninnya pakai Pomodoro teknik. Kenapa? Karena kita rentan untuk bosan. Kemudian mengerjakan paper yang full ya, paper bukan PowerPoint ya. Jadi full text. Jadi kita full melihat teks itu juga kadang rawan buat bosan. Ini bisa dipakai sama teman-teman sistem ini. Atau ketika kita lagi belajar untuk fokus. Aku mau tanya sama teman-teman ya, bisa react di room chat ya. Menurut teman-teman, multitasking itu keren nggak? Multitasking keren nggak? Keren, tergantung. Ada lagi? Keren kalau seimbang. Ya, tapi nyatanya ada data yang mengungkap bahwa multitasking itu mengurangi 40% fokus kita. Jadi kalau bisa emang lebih bagus fokus di satu kerjaan selesai, baru kerjaan lain dan sebagainya gitu. Karena emang kalau misal dari aku sendiri kalau nerapin multitasking itu tidak maksimal. Akhirnya malah aku lupa mana yang belum selesai nyampe mana dan sebagainya. Itu iya kalau di aku bisa menghambat atau mengurangi fokus diri tadi. Teman-teman bisa terapin, bisa cek juga dulu. Ada beberapa orang yang sambil nonton film, dengerin musik, ngerjain. Ada mungkin teman-teman yang kayak gitu. Ada juga yang bisa kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri aku nggak bisa. Jadi setiap orang beda-beda, tapi kalau saran dari aku, emang ada datanya juga ya hasil penelitian kalau ngungkapin itu bisa mengurangi 40% fokus kita. Jadi aku saraninnya ya, kalau bisa fokus di satu dulu selesai baru pindah gitu ya. Ini kembali lagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang emang tertarik atau suka banget nih kerja multitasking, nggak apa-apa. Cuma gimana cara kita buat ngecek diri kita ini bagus multitasking atau enggak gitu ya. Oke, next slide. Jadi yang pertama tadi time blocking, Pomodoro, dan ini Eisenhower metric. Maksudnya gimana? Jadi kita memilah kategori yang paling penting, mendesak, tidak mendesak, tidak penting dan sebagainya. Nah, ini aku sekarang lagi terapin tipe yang ini. Jadi teman-teman meja belajarnya mungkin ada kayak papan atau tempel apa gitu. Itu bisa dibuat kotak-kotak. Jadi sekarang aku gunain sistem ini buat kerjaan aku ya. Jadi kayak aku buat kotak-kotak tabel gitu. Kegiatan yang harus aku lakuin hari ini, mana yang urgent, terus mana yang masih minggu depan, nah kayak gitu.
gitu. Jadi mungkin ini juga bisa bekerja di teman-teman. Aku ngelihatnya juga tidak yang to-do list banget ya, kayak dari atas sampai bawah, nggak yang full text. Jadi aku pilah menjadi tabel di meja belajar aku. Jadi mungkin teman-teman bisa terapin ini juga sesuai dengan gimana teman-teman bisa maksimalnya sih. Jadi ini teman-teman kalau mau ngecek ke aku bagus pakai time blocking, Pomodoro, apa Eisenhower metric, itu kembali lagi coba dulu semuanya. Teman-teman bakal lebih produktif pakai yang mana. Gitu ya, kalau teman-teman tanya aku bagus pakai yang mana ya Kak? Coba dulu. Jadi aku sarannya coba dulu karena tiap orang beda-beda sistem produktivitas masing-masing gitu. Terus ini ada note, banyak orang gagal bukan karena nggak punya waktu, tapi karena salah prioritas. Misal, kita semua punya 24 waktu setiap hari ya, tapi kita ngerjainnya di poin yang salah. Atau beda sama temennya. Misal Kak Anissa ngerjain yang urgent hari ini sesuai dengan skala prioritas lah. Sedangkan aku random. Aku ngerjain yang untuk minggu depan, bulan depan, baru untuk hari ini, atau yang kemarin-kemarin masih ada yang belum aku kerjain. Nah, hasilnya juga bakal beda dari segi apa ya, tingkat stresnya itu beda, lebih tingkat stresnya lebih tinggi aku daripada yang Kak Anissa yang terorganisir tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti larinya kemana untuk penskalaan prioritas dan lain sebagainya atau sistem produktivitas yang digunakan teman-teman larinya ke tingkat stres kita masing-masing dari kita. Itu sih. Jadi larinya ke situ dampaknya. Kayak kerjaan kita bakal numpuk nggak ya? Banyak yang bakal kelewat atau semuanya bakal tersusun rapi dan sesuai dengan target-target kita. Itu sih dampaknya ya. Oke, ini berarti ada tiga, time blocking, Pomodoro, dan Eisenhower metric. Yang time blocking terkait pengumpulan waktu tertentu sesuai urutan, di jam berapa ngerjain apa, dan lain sebagainya. Kemudian Pomodoro, dengan sistem kerja, istirahat gitu ya. Kalau Eisenhower metric ini skala prioritas gitu ya teman-teman ya. Biasanya kayak mudahnya ya dicek dari deadline yang paling cepat sih. Kayak hari ini aku punya deadline buat apply A, kemudian besok ada apply B gitu-gitu. Besok ada kegiatan di organisasi, aku harus nyelesain ini ya kayak gitu. Jadi ini berdasarkan mana yang urgent dulu gitu. Oke, next, bisa next slide. Nah, ini terakhir empat dari tipe-tipe apa yang bisa kita lakuin untuk maksimalin produktivitas. Ada empat yang aku suguhin di sini. Yang pertama tadi time blocking, ya, teman-teman. Aku ulangi biar teman-teman ingat time blocking, Pomodoro, Eisenhower metric, Eisenhower metric, Parkinson Law. Dan ini yang terakhir Parkinson Law itu ada di dalam buku teman-teman. Ini ternyata udah pernah dicatat juga di dalam buku. Kadang deadline yang dibuat itu menjebak kita untuk mengulur-ngulur waktu untuk tidak cukup produktif selama waktu itu. Maksudnya gimana? Misal aku dikasih deadline minggu depan buat ngumpulin laporan. Nah, harusnya kan bisa ngerjain malam ini kalau misalnya tidak ada kegiatan atau besok atau lusa. Tapi karena minggu depan aku cenderung untuk menyelesaikan di jam-jam mau habis waktunya. Gitu ya, teman. Mungkin teman-teman ada yang kayak gini banyak. Misal kayak masih bulan depan, tapi dikerjainnya ya mengulur-ngulur sebelum waktu itu. Tim deadlineer, iya kan, kan Nisa. Ada lagi teman-teman lainnya yang tim deadlineer kayak nanti aja deh. Misal tugasnya dikumpulin di hari Rabu, teman-teman ngerjainnya Selasa malam atau bahkan Rabu pagi baru ngerjain. Iya, itu ternyata jebakan sebenarnya teman-teman. Itu sebenarnya jebakan biar kita lebih mudah ngulur-ngulur waktu, menunda-nunda kerjaan yang sebenarnya itu bisa kita kerjakan lebih cepat gitu. Gimana caranya untuk mengantisipasi ini adalah membuat deadline palsu. Misal, misal nih ya, misal Kak Alif punya deadline di hari Jumat, tapi di catatan bukunya itu ditulis di hari Selasa besok. Jadi mau nggak mau kan harus selesai lebih cepat. Nah itu bisa mengantisipasi biar teman-teman tetap maksimal nih produktifnya. Nggak nunggu Kamis malam baru ngerjain ya kayak gitu. Tapi teman-teman, jujur aku juga kadang misal menggunakan tipe ini, tapi aku masih cheating.
Aku ngasih kayak, ah nanti aja, masih ada istilah kayak nunda-nunda dan sebagainya. Sebenarnya itu wajar ya, tapi kembali lagi, gimana cara kita buat ngasih teguran ke diri, gimana cara kita buat biar lebih patuh aja sama kerjaan kita. Biasanya aku kalau cheating sama kerjaan aku ngasih ini sih kayak cambukan, cambukan. Kayak, Kemarin kamu udah nunda loh, Li. Kamu tak kurangi jadwal scrolling kamu beberapa menit." Nah, kayak gitu. Atau misal mengurangi jajan misal. Kayak kemarin kamu nunda-nunda waktu nih. Besok berarti kamu nggak boleh beli ini. Nah kayak gitu. Jadi kasih hukuman-hukuman kecil misal kita melanggar apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita rencanain. Itu juga bekerja di aku. Mungkin teman-teman juga bisa maksimalin ini. Sama ini aku dulu ada workshop dan speakernya itu bilang kayak cara kamu untuk mempercepat produktivitas atau pekerjaan kamu biar lebih cepat selesai itu coba gunain pemantik. Maksudnya gimana? Kayak misal Kak Alif suka coklat ya, coklat panas. Jadi membuat coklat panas sebelum mengerjakan sesuatu. Tapi nggak boleh diminum, ditaruh di atas meja, dibiarin. Kayak ada apa ya, kayak ribet tersendiri lah. Aku nggak akan minum ini, aku nggak akan minum coklat ini kecuali kerjaanku selesai. Dengan dengan terjadinya ini kita secara nggak langsung kayak aku harus cepat selesai biar segera minum gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ada dua tipe, bisa kasih hukuman kecil buat diri atau dengan reward. Misal Kak Anissa suka makan coklat atau suka makan kue, ada kue khusus di rumahnya yang jadi kesukaannya lah. Nah, itu bisa dimakan setelah kerjaannya selesai, kayak gitu-gitu. Jadi reward kecil yang diberikan ke diri biar ada trigger lah. Atau misal kerjaannya numpuk, ketika ada tiga kerjaan numpuk, berarti seminggu ini aku nggak boleh makan jajan itu, nah, kayak gitu. Jadi kasih hukuman sama reward kecil buat diri. Ini seru sih, jadi ada tantangannya. Cuma ya itu lagi, kembali lagi ke tujuan diri sama kuat nggak kita patuh rules, sama rules yang udah kita buat. Ini kembali lagi ke diri kayak kamu kompeten, konsisten nggak sama apa yang kamu planningin gitu ya. Dan kalau misal satu dua kali masih belum konsisten, masih mudah cheating, it's okay. Tapi kalau misal udah sebulan nih kita gunain sistem ini, tapi kok cheating terus, kayaknya ada yang dipertanyakan dari diri, gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, next slide. Nah, ini gimana cara untuk membagi waktu antara organisasi, prestasi, dan pribadi. Yang pertama, tentukan role kamu. Kamu pengen jadi apa dulu? Kamu pengen jadi mahasiswa aja, atau mahasiswa yang aktif organisasi, atau mau jadi mahasiswa yang aktif kompetisi mungkin? Ataukah aku sambil ngonten nih, aku mau lagi aktif affiliate dan lain sebagainya. Coba teman-teman bisa kalau misal ada catatan di sana ya, kalian bisa nulis kalian mau jadi apa sih, kalian mau dikenal jadi apa, kalian mau seperti apa gitu. Apa saja, mahasiswa aja atau mahasiswa yang aktif organisasi atau mahasiswa yang sambil kuliah, oh sambil kerja sorry, atau aktif konten juga dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman, ini dicatat dulu. Ada note ya di sana ya teman-teman ya. Terus ini daily sama weekly planning. Hari ini, misal kita terapin buat besok pagi deh. Besok pagi teman-teman setelah bangun pagi apa mau olahraga atau udah mau buka catatan-catatan apa? Atau mau daily skincare rutin? Nah kayak gitu. Misalnya aku buat di room chat ya teman-teman, ini contoh singkatnya. Misal kegiatan pertama bangun pagi, lari pagi, setelah lari pagi pulang, mandi, siap-siap, kuliah. Terus sorenya mau kerja kelompok misal, malam mau cari info event, volunteer dan sebagainya, volunteer dan sebagainya. Kemudian baru 7 malam hari sebelum tidur scroll bentar, 25
10 menit deh. 10 menit misal baru tidur. Nah kayak gini, ini daily ya. Ini contoh yang daily planning. Tidur. Ini bisa teman-teman terapin atau buat ya susunannya itu antara malam sebelum tidur. Di sini ada yang suka journaling nggak? Ada, Kak Anissa juga. Teman yang lainnya ada? Malam sebelum. Biasanya pagi-pagi teman-teman ada yang nyeduh teh, kemudian istirahat dulu sambil nikmati udara pagi. Nah ini, jadi ada dua alternatif kapan kita bikin planning setiap hari. Kegiatan rutinitas hari ini apa saja, itu antara malam sebelum tidur atau pagi sebelum berkegiatan. Tapi aku saraninnya di malam sebelum tidur ya, biar teman-teman tidak doom scrolling. Pernah dengar ini? Yang scrolling TikTok berujung sampai subuh ada? Ada nggak? Nah, sampai pagi terus ternyata nggak tidur. Nah, itu. Jadi, teman-teman, kenapa aku merekomendasikan malam sebelum tidur menuliskan daily planning untuk besok pagi? Karena biar tidak terjadi doom scrolling, kayak scroll malam sampai pagi gitu. Oke, boleh Kak Fadil juga dengerin podcast dulu. Bagus, menarik. Oke, Kak Mufida nggak punya TikTok, mungkin masih ke-trigger di Instagram atau media sosial lain, itu juga berpengaruh. Jadi, tidak terpaut di TikTok aja, cuma TikTok itu pengaruhnya besar banget, teman-teman. Karena emang di sana fokusnya di video ya banyaknya. Nah, oke, keren. Podcastnya jangan yang galau-galau ya, nanti kita larinya tetap malah gak tidur sampai pagi. Jadi itu ya teman-teman. Teman-teman, kayak cek juga konsumsinya teman-teman tiap hari udah bagus apa enggak, udah ningkatin produktivitas enggak, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau misal terkait menyusun daily planning, aku saraninnya malam sebelum tidur. Kalau weekly kapan? Biasanya di hari Minggu sih. Yang paling bagus tapi di hari Sabtu malam. Saat orang lagi keluar jalan-jalan dan sebagainya. Nah, sebelum tidur teman-teman bisa menyusun weekly planning. Nggak apa-apa kok kalau misal hari Minggu teman-teman libur dan mau rebahan aja full. Nggak apa-apa. Jadi kita startnya produktif lagi di hari Senin. Nggak apa-apa. Jadi aku tidak menyarankan untuk selalu tentang kerja. Tapi ini juga tentang istirahat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita yang lihat yang di bagian kanan layar ya. Sebelum minggu dimulai, rencanakan 3 hal. Apa yang setiap hari prestasi biasanya kayak ada deadline bulan depan, kayak ikut beasiswa atau seleksi apa. Nah, ini bisa diterapin di weekly. Mid time dan istirahat itu juga penting banget. Setiap hari dipastiin teman-teman ada waktu untuk ini. Formula 3-3-3 jam untuk pekerjaan besar. Nah, ini berdasarkan data, ternyata pagi itu lebih bagus untuk digunakan hal-hal yang produktifnya tingkat tinggi. Maksudnya gimana? Kayak kerjaan yang berat itu aku saraninnya di 3 jam pagi. Bukan tiga jam di waktu pagi, maksudnya entah jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11 pagi misal. Terus siangnya atau sore baru melakukan pekerjaan yang sedang. Kayak gitu ya teman-teman ya maksudnya ya. Pekerjaan kecil, baru malam hari ini pekerjaan yang ringan-ringan aja. Kayak cuma untuk ngecek apa atau cuma baca buku misal. Kayak podcast itu juga aku sarannya di malam hari atau pagi. Pagi sebelum berkegiatan itu bagus. Kegiatan. Kebalik ya siang sama sore malah yang besar enaknya gitu kan. Boleh nggak apa-apa. Jadi kita pasti akan nemuin tipe-tipe produktivitas yang bakal bagus buat kita. Dan aku sendiri ya, jujur aku itu tipe awal teman-teman. Tahu ya? Aku malah produktif di malam hari. Ideku bakal muncul banyak antara jam 11 malam sampai dini hari. Tapi ini larinya nggak sehat ya teman-teman. Jadi, ini larinya nggak sehat. Jadi aku tidak menyarankan untuk setiap hari menjadi awal nggak. Tapi kalau misal ada waktu-waktu tertentu teman-teman butuh mikir keras atau aku butuh banyak ide.
nggak apa-apa. Jadi gunain itu sesekali karena emang kita di settingnya ya malam untuk tidur, pagi untuk bekerja. Tapi kalau dibalik nanti malah kesehatan teman-teman yang jadi resikonya. Kalau olahraga gitu enaknya gimana ya? Kadang ada yang nyariin pagi, ada yang nyariin kembali lagi ke teman-teman. Kayak misal paginya kayak misal udah deket sama jam kuliah nih, kayaknya aku lebih enak malam sih Kak. Bisa gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman enaknya di apa gitu. Keringat malam biasanya kayak badminton dan sebagainya itu juga bagus kok teman-teman. Tinggal teman-teman banyak kegiatan yang urgentnya di apa gitu. Misal teman-teman urgentnya banyak di sore hari, jadi mungkin aku saraninnya di pagi buat olahraga. Tapi kalau urgentnya ternyata banyak di pagi, aku pagi udah harus presentasi kuliah, aku harus ini itu. Berarti aku saraninnya di malam biar lebih rileks aja olahraganya gitu. Aku sambil ngecek ini. Kalau siang nggak fokus, iya sama aku juga gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman ya. Ini tidak ada patokan khusus, cuma aku tidak menyarankan teman-teman mengorbankan waktu tidur malam hari karena kita emang disetting dari dia, dari yang atas. Karena pagi buat kerja, malam istirahat. Itu ya teman-teman. Tidak boleh setiap hari begadang, setiap hari jadi awal, no. Nanti larinya ke kesehatan teman-teman. Metode atau produktivitas mana paling efektif? Pagi dopaminnya bikin mood bagus, bener banget. Tapi kembali lagi ke teman-teman ya, kayak ada urgensi waktu apa di pagi atau malam itu bisa jadi pertimbangan. Sore, sore. Nah ya, ini ada juga yang idenya bagus, sore sampai jam 9 ada juga. Ini biasanya tipe-tipe yang malam itu yang introvert. Jadi iya nggak? Introvert itu biasanya idenya keluar sore malam gitu. Karena emang waktunya otak kita lebih bekerja lebih banyak sih. Ketika kita sendiri udah nggak kumpul sama orang kayak gitu-gitu. Iya benar banget. Oke kita next ya. Nanti kalau detail-detail yang terkait tips yang paling maksimal produktivitas ini paling efektif yang mana? Kalau aku yang Pomodoro bagus. Cuma ya itu gimana cara kita buat biar nggak too much istirahatnya, kelupaan gitu. Bentar, nanti aku sampaikan lebih detail. Terkait ini, tips menentukan skala prioritas. Coba cek apa yang dampaknya lebih besar buat teman-teman kalau nggak dikerjain. Misal kayak Kak Anissa ini lagi ngerjain tugas matematika, kalau nggak dikerjain ya udah. Nggak apa-apa, nggak yang berdampak gimana-gimana dan sebagainya, karena hanya untuk latihan pribadi. Tapi kalau itu untuk ujian, untuk dites naik ke level apa atau untuk tes tertentu, nah, jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Dampak. Coba cek dampak teman-teman kalau itu nggak dikerjain, kalau itu ditunda-tunda, nanti apa larinya, gitu ya. Terus deadline seberapa mepet malam ini, besok, lusa, gitu. Kalau misal lusa ada deadline dan hari ini nggak ada kerjaan apapun, better dikerjain hari ini. Tapi kita cenderung yang Parkinson tadi, kita cenderung untuk menunda sampai di waktu terdekat. Itu ini kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena emang banyaknya dari kita, mayoritas dari kita itu masih cheating sama apa yang udah kita terapin, udah kita planning lah istilahnya. Gitu. Jadi kembali lagi gimana cara kita patuh buat target-target kita, planning. Energi, nah ini tadi cocok dikerjakan pagi, siang, malam. Energi kita itu beda-beda teman-teman. Jadi kayak ada yang energinya banyak banget di pagi hari, siang, malam. Teman-teman pernah baca buku Jam 5? Ada nggak? Dia itu bahas tentang kenapa bangun pagi jam 5 itu adalah rata-rata bangunnya orang sukses. Tapi nggak banyak orang bahas tentang bukan jam 5 paginya, tapi apa yang dilakuin kualitas kerjanya maksudnya. Sekalipun kita bangun jam 10 tapi lebih produktif, ya why not? Gitu ya. Cuma pagi kadang ide muncul lebih banyak gitu aja sih. Teman-teman nanti bisa cek bukunya. Terus ini formula rumus prioritas ya. Coba cek dari dampaknya, deadline-nya. Kalau semakin tinggi dampak dan semakin dekat deadline berarti dia harus segera diselesaikan. Gitu ya teman-teman. Jadi ada dua hal untuk nentuin skala prioritas. Coba dari dampaknya. Kalau kamu nggak ngerjain resikonya apa sama deadline-nya kapan. Itu ya ada dua cara. Oke, next. Kak Alif nanti bisa sambil remind
itu ya, menit, sisa berapa menit dan sebagainya. Bisa next slide? Terima kasih. Nah, ini terkait pemanfaatan teknologi. Oke, kita kan udah ngatur produktivitas kita ya, tapi kalau kita nggak memanfaatkan teknologi itu kadang kita mudah burnout. Gimana cara kita biar nggak mudah burnout? Salah satunya gunain tipe-tipe pemanfaatan teknologi ini. Google Calendar biar nggak bosan atau ada pengingat khusus. Nggak yang ngingetin diri sendiri terus ya. Jadi mungkin kita butuh sesekali diingetin sama Google Calendar atau remind 10 menit dan sebagainya. Atau alarm. Yang paling sederhana adalah alarm di HP. Misal kayak ini nanti aku jam 3 bakal ngerjain ini. Aku buat alarmnya. Nah kayak gitu. Ini yang paling sederhana di alarm. Tapi kalau Google Calendar biasanya berkala. 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, nah kayak gitu. Teman-teman, yang selanjutnya. Mungkin udah familiar dengan Notion atau Trello? Udah? Ada yang udah pakai? Notion, Trello. Nah ini teman-teman kalau pernah dengar produk digital ada? Kebanyakan Notion ini diterapin di produk digital, bahkan dijual. Misal teman-teman pengen larinya ke cuan juga ya. Aku saraninnya mungkin teman-teman bisa belajar website Notion ini buat bikin kayak habit tracker, productivity tracker, kayak gitu. Mungkin ini udah nggak asing ya, udah familiar banget nih di sini. Activity. Nah, di situ detail banget yang untuk Notion-nya ya. Teman-teman bisa tracking project, bikin dashboard kegiatan, tugas, to-do list hariannya apa saja. Dan di situ menariknya, mereka ini dari segi tampilannya itu tidak tidak membosankan gitu. Nah, ini juga ada pakai goals. Teman-teman bisa terapin mana website yang mudah digunain teman-teman sama nggak rancu apa ya kayak nggak detail banget, nggak malah bikin pusing dan sebagainya. Ada juga fokus to do list dan sebagainya. Fokus to do ini ada dua tipe, ada yang menggunakan HP, menggunakan aplikasi to do list, sama di catatan. Nah ini juga efektif di aku ya, yang nomor 3, to do list. Jadi sejauh ini aku masih membuat to do list, apa ya, kayak dari skala prioritas paling tinggi ke rendah, dan aku gunain sistem coret. Ini bisa mengurangi aku kecanduan HP sih teman-teman. Jadi aku nggak yang melihat HP terus dan sebagainya, itu bisa diterapin teman-teman. Sama di sini banyak nggak yang kecanduan HP? Ada? Banyak? Kayak, aduh doi udah, aku 30 detik baru ngerjain, doi udah ngehubungi lagi, udah ada notifnya banyak, udah spam nyariin. Ada yang mudah ke distract sama HP-nya banyak, bisa replay di room chat. Gimana cara buat antisipasi ini? Satu, gunain sistem DND, DND HP. Kalau ini tidak cukup efektif, masih rentan membuka atau melihat layar HP, masukin HP-nya di laci kalau ada laci meja teman-teman, laci. Atau pindahin di meja lain, meja kerja lain yang bukan teman-teman pakai ya. Nah, ada 3 cara itu. Jadi, pertama gunain sistem DND biar kalau ada telepon, ada notifikasi masuk, ya udah nanti aja ketika aku udah istirahat dari kerjaanku aku baru cek. Atau dilaci tapi tetap DND ya. Kalau dilaci bunyi ya sama aja. Terus di meja kerja lain, taruh di meja kerja lain. Ada temanku dia itu sampai dimasukin ke almari biar nggak apa ya, bahkan sampai pernah lupa naruh HP-nya di mana, ada juga yang kayak gitu. Tapi jangan sampai lupa ya teman-teman, almari bisa juga, kembali lagi ke teman-teman. Tapi suka kepikiran jadi nggak tenang. Karena apa nih kepikirannya, mungkin belum ngabarin doi atau gimana gitu. Kalau belum ngabarin doi dikabari dulu, jadi kayak aku 1 jam ke depan ngerjain ini dulu ya gitu. Apalagi siapa di sini yang kerja tapi sambil VC, ada nggak? PC sama doi. Aku saraninnya mungkin kalau teman-teman itu berlarut setiap hari ya 24 jam nonstop. No, jangan kasihan HP kamu, guys. Kasihan HP kamu. Kasihan HP kamu sebenarnya. Terus sama ini sih, terlalu banyak screening juga kurang baik dan produktivitas kita itu sangat jadi menurun. Sekalipun VC-nya cuma diem-dieman aja ya, tapi kita itu tetap nggak fokus, teman-teman.
Coba deh, dibanding dengan yang kerja tanpa VC, tanpa dilihatin siapapun, bakal beda feelsnya. Gitu ya, jadi dicoba dulu ya. Kalau kerja sama VC, sering banget mungkin bisa didiskusikan dengan baik rekan VC-nya. Mungkin nanti di jam ini deh kita baru VC setelah kerjaan itu selesai. Biar cepat selesai kerjaannya, gitu ya. Aku sering ke Dista, kadang HP-nya aku matiin terus aku jauhin. Nah, keren banget nih Kak J. Gitu. Kak Misal juga coba didiskusikan sama teman rekan untuk VC-nya ya. Mungkin bisa ditunda 1 jam deh. Aku ngerjain ini dulu ya 1 jam, habis ini langsung fokus VC sama kamu lah gitu. Biar kualitas VC kalian juga lebih maksimal aja. Dibanding sama ngerjain yang lain. Gitu ya teman-teman. Canva ini mereka udah nyediain banyak template. Menarik juga dari segi templatenya. Teman-teman juga bisa terapin ini udah sangat familiar di kita ya. Google Keep, misal kita ada catatan khusus dan sebagainya, cepat mendadak. Misal kita ada ide-ide khusus, nggak bawa note. Nah, bisa terapin di Google Keep. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di slide ini, boleh banget di Q&A. Bisa next slide. Oke, sambil next slide udah. Itu tadi ya kalau misal dari aku yang paling maksimalnya di mana? Tetap to-do list menggunakan kertas. Itu bisa mengurangi screening sih teman-teman. Itu. Oke, bisa next slide ya Kak. Soalnya di sana kedengaran ya teman-teman ya. Oke, nah ini tips produktivitas. Mulai dari hal yang kecil dulu ya teman-teman. Jadi kayak hal sederhana dulu. Kayak kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang udah mulai dilupain kayak sesederhana skincare, mandi teratur, kemudian balas chat penting. Ini yang paling sederhana yang teman-teman setidaknya ada di hari-hari. Atau baca buku misal. Misal kalau teman-teman content creator upload setiap hari. Ini hal sederhana yang tidak boleh miss setiap hari. Maksudnya gimana? Karena itu udah jadi rutinitas umum ya, kayak sholat dan sebagainya. Gitu. Itu ya teman-teman. Kalau misal harian, weekly, itu agak lebih tinggi lagi skalanya, atau bulanan yang persiapannya lebih banyak, itu juga diurutin dulu. Jadi kayak dari skala prioritasnya. Hindari multitasking. Tetap aku tidak menyarankan multitasking ya teman-teman. Sekalipun teman-teman jago, tapi coba deh sesekali jangan multitasking. Siapa tahu lebih cepat kerjaannya selesai. Terus atur energi bukan waktu. Kita semuanya punya 24 waktu sama, cuma energi kita beda-beda. Gimana cara kita buat jaga energi kita masih utuh? Biasanya ada yang pagi energinya udah habis duluan. Coba cek, mungkin kita kurang gerak atau kurang olahraga. Terus malam jam 7 itu aku udah ngantuk banget, Kak. Coba cek, mungkin kamu siangnya terlalu banyak tidur siang. Nah, itu bisa jadi faktor lain. Gitu ya. Jadi coba cek energinya, naik turun nggak kita setiap hari. Ada nggak kebiasaan yang kayaknya aku karena ini deh energiku jadi naik turun gitu. Bisa dicek lagi. Batasi distraksi. Distraksi paling besar kita adalah di handphone. Gimana cara kita buat mengurangi screening itu tadi dengan menghindarinya atau pakai sistem DND, menggunakan jadwal khusus buat kayak scrolling dan lain sebagainya, nah kayak gitu. Sama ini yang penting, evaluasi mingguan. Jadi teman-teman, misal udah terapin to-do list 1 minggu ya, kalau nggak ada evaluasi sama aja kayak kita nggak tahu missnya kita di mana yang nggak kita lihat di bagian mana. Jadi perlu buat melakukan evaluasi. Selama ini kalau teman-teman udah terapin produktivitas kayak sistem time blocking, kemudian Pomodoro, coba cek udah berhasil nggak? Apa yang gagal selama ini? Apa yang masih perlu diperbaiki? Gitu ya teman-teman ya. Coba cek lagi. Oke, bisa next slide. Nah ini, aku ulangi lagi ya. Jadi semua orang itu punya waktu yang sama. Cuma yang membedakan bukan jumlah jam, tapi bagaimana cara kita mengelola. Kita semua punya waktu yang sama, cuma kadang kita ngorbanin waktu tidur mungkin untuk skala-skala tertentu ketika kita lagi kerja deadline dan sebagainya. Terus kemudian ketika kita lagi fokus apa dan sebagainya. Mungkin waktu kita terpotong untuk hal yang bermanfaat sama cek lagi sisanya
Masih bermanfaat juga nggak gitu? Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita semua punya waktu yang sama totalnya, cuma bagaimana kita mengelola. Dan aku tidak me, apa ya, mengenyampingkan. Misal kamu baru bangun jam 10 pagi, berarti aku nggak produktif. No, belum tentu. Bangun jam 10 pagi tidak produktif. Produktif belum tentu. Siapa tahu ada yang dia bangun setelah subuh tapi sampai jam 10 juga nggak ngapa-ngapain, nggak nyelesain apapun, ya kan? Nah, jadi teman-teman jangan insecure atau jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Siapa tahu kamu justru lebih produktif. Atau kamu kerjanya cuma jam 6 malam sampai jam 9 aja. Berarti aku nggak produktif dong, karena aku tidak memanfaatkan 24 jamku secara maksimal semuanya. Belum tentu juga. Siapa tahu yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam tidak ada hasilnya juga, ya kan? 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah, jadi semuanya tidak dipatok dari berapa jam kita ngabisin, tapi untuk apa. Gitu ya teman-teman ya. Bukan dipatok dari berapa jam yang kita habisin, tapi untuk apa kita ngabisin jam-jam itu. Oke, next slide. Kita masih ada beberapa menit teman-teman. Kita banyak di Q&A aja ya sekarang ya. Ini LinkedIn aku, mungkin teman-teman mau connect boleh banget. Dan ya semoga membantu sih, kita lebih banyak di Q&A-nya aja. Aku kembaliin di Kalif ya. Itu dari aku. Oke, jujur menarik, menarik. Jujur materinya sangat menarik sekali. Wow, sangat insightful juga. Terima kasih banyak untuk Kak Lia. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman merasa materinya menarik, boleh dong kasih emoji love-nya. Ayo aku tunggu. Bener, kasih emoji love-nya teman-teman. Wah, tuh banyak banget emang yang relate nih sama materi yang Kak Lia sampaikan. Terima kasih banyak untuk Kak Lia. Tadi kita sudah disuguhi data dan fakta yang menggigit oleh Kakak Lia sekalian. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwasanya teori tanpa aksi itu omong kosong. Nah, sekarang saatnya teman-teman steppers untuk membawa kasus nyata, teman-teman. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman untuk mengaktifkan fitur raise hand. Atau misalkan teman-teman kalau malu bisa banget nih untuk ketik di kolom chat. Ayo teman-teman, kapan lagi nih nanya sama narasumber terbaik kita nih? Oke, wah banyak juga yang angkat tangan ya. Oke, silahkan kepada Kak Anissa dipersilakan untuk bertanya. Oke Kak, halo Kak Lia. Jadi di sini aku mau nanya nih. Tadi kan sebelumnya kita lihat ya Kak Lia tuh banyak banget prestasinya. Nah sebelumnya aku pengen cerita kalau misalnya tuh aku tuh sekarang kuliah semester satu di univ yang nggak terlalu besar gitu loh Kak. Jadi kayak aku nggak banyak melihat orang-orang yang ambis di sekitarku untuk berubah ataupun untuk mengajar sesuatu hal gitu Kak. Dan sebenarnya aku ngerasa teman-teman sekitar aku tuh pinter, tapi ya pinter sendiri aja, nggak yang pengen membangun jaringan gitulah, Kak. Nah, aku tuh kan orangnya juga pemalas banget. Jadi aku ngerasa aku tuh butuh lingkungan yang dimana bisa mendukung aku dan lain sebagainya gitu, Kak. Nah, kakak tuh pernah nggak sih, Kak, ngedown untuk jalanin apa yang kakak kejar karena ada di lingkungan yang nggak ada perkembangan. Nah, bener juga nggak sih Kak, kalau misalnya saat kuliah itu tuh kita nggak bisa nunggu kesempatan datang ke kita, tapi ternyata kita yang harus jemput kesempatan itu. Gitu sih Kak. Terima kasih. Oke. Langsung aku jawab aja ya, Kak Alif ya. Boleh Kak, silahkan. Oke, yang pertanyaan pertama ya, terkait don. Pasti pernah, bahkan lingkungan kelas aku sendiri itu notabene mereka itu tipe yang kupu-kupu, kuliah pulang atau kuliah ngopi bareng sama teman. Dan aku selalu menghindari ngopi saat itu. Karena emang aku saat itu kuliah sambil kerja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kuliah sambil kerja, jangan khawatir, kalian masih bisa produktif. Nanti aku coba breakdown deh apa saja yang aku lakuin biar tetap prestasi jalan, kerja jalan, kuliah jalan, gimana caranya biar itu maksimal semuanya. Jadi ini dari lingkungan kelas dulu ya. Jadi lingkungan kelas aku semuanya pinter, semuanya ambis, tapi hanya untuk kuliah pulang aja. Sedangkan target kita kan nggak hanya itu ya, organisasi ada, kemudian prestasi
atau lain-lain yang mau dikejar gitu ya. Gimana cara buat misal kita bertahan di lingkungan itu, satu, fokus sama tujuan kamu aja. Satu, fokus sama tujuan kamu. Kalau misalnya ada omongan-omongan gak enak ya udah biar. Karena kamu tahu tujuan kamu, satu. Terus misal kalau di lingkungan itu nggak ada yang bisa diajak lari bareng istilahnya, kayak "Kak, aku mau nyari tim buat kompetisi tapi di lingkungan aku nggak ada." Jadi di lingkungan lain, di kelas lain mungkin, di jurusan lain pasti ada. Coba cek kok klub yang mereka banyak orang-orang aktif kompetisi. Kalau kamu mau start di kompetisi kayak essay, business plan, pasti ada. Gitu. Jadi dulu emang aku selalu kompetisi satu tim dengan jurusan lain bahkan. Kayak misal aku jurusan kan dari manajemen pemasaran. Aku ngajak orang akuntansi di bagian planning keuangannya misal. Atau aku ngajak dari IT, misal ada pemanfaatan website dan sebagainya. Jadi lingkungan kuliah itu nggak hanya tentang jurusan kamu aja, kelas kamu aja. Tapi lingkungan kampus itu, nanti kalau kamu udah keluar dari lingkungan kampus, bahkan kamu bakal mudah berjejaring dengan luar. Kamu bakal collab sama kampus lain. Nah, ini mungkin banget kok. Gitu ya, Kak Anissa. Jadi lingkungan dulu. Kalau down dari lingkungan pernah, dari diri sendiri juga pernah. Aku sempat demotivasi, kayak kehilangan apa ya? Kehilangan produktivitas lah. Aku sampai bosen banget. Dan nggak apa-apa, aku ngabisin 3 sampai 4 hari hanya untuk istirahat saat itu. 3 sampai 4 hari untuk istirahat. Sama ini kalau misal lagi kompetisi kok kalah terus, biasanya kan kita demotivasi ya, nggak apa-apa istirahat dulu. Mungkin ini waktunya healing dulu. Nanti bulan depan deh nyoba baru lagi kompetisinya kayak gitu. Jadi kita tahu kapan lari, kapan jalan, kapan berhenti bentar gitu ya, Kak Anissa ya. Jadi dari lingkungan pernah bikin down, dari diri sendiri juga pernah. Terus ini terkait yang kuliah, kerja prestasi. Jadi aku dulu itu sempet ini di Mapres juga. Teman-teman pernah dengar Mapres, mahasiswa berprestasi. Nah itu aku di luar ekspektasi bahkan. Itu nggak ada di planningku pertama. Jadi pertama aku saraninnya teman-teman fokus di kuliah sama ikut organisasi. Satu aja nggak apa-apa. Kuliah organisasi, dari organisasi kamu bakal lari ke prestasi nanti. Entah ketemu orang-orang di organisasi yang aktif kompetisi juga bisa. Gitu ya. Ini Kak Ansa bisa nulis kayak skala urutannya sih. Aku tulis di sini. Pertama, fokus di kuliah, organisasi, sasi, prestasi, ikut kompetisi dan sebagainya. Kompetisi ada beragam banget ya teman-teman. Ada student exchange, essay, business plan, essay, business plan. Mungkin udah banyak yang aktif kompetisi juga di sini. Boleh lihat di room chat. Essay, business plan, KTI. Ada volunteer juga. Volunteer itu seru banget. Nah, teman-teman bisa terapin itu setelah dari prestasi. Nanti baru kalau udah konsisten semuanya ya, aku baru saranin teman-teman bisa kuliah sambil kerja. Aku dulu kerjanya itu di semester 4 kalau nggak salah, 4. Setelah ngumpulin prestasi di semester 1 sampai 3. Jadi kumpulin dulu prestasi dan organisasinya udah suntuk lah istilahnya, udah kamu udah punya pengalaman, udah punya relasi, udah ada pengalaman di organisasi, prestasinya udah lumayan, baru kamu aku saranin bisa ngambil kerja. Tapi kalau kondisinya urgent, teman-teman harus kuliah sambil kerja di semester 1 silakan, tapi jangan sampai kuliah kerja aja ya. Setidaknya eksplor di organisasi juga, prestasi juga, biar apa ya, kayak biar kita berkembang gitu. Di sini ada yang pengen jadi speaker nggak? Ada yang pengen jadi speaker nggak? Atau udah ada MC moderator di sini, ada yang sering moderator? Kalau teman-teman mau jadi speaker, aku saranin startnya dari mana Kak? Dari MC sama moderator. Dan MC moderator ini awal mulanya ya dari organisasi. Aku dulu perjalananku gini. Jadi aku tidak terbayangkan menjadi speaker saat itu. Organisasi. Organisasi kan biasanya tiba-tiba butuh MC sama moderator kan teman-teman. Ini ada kaitannya sama Kak Anissa tadi bilang kesempatan itu dijemput kan Kak gitu. Nah, gini, jadi urutannya teman-teman kan ikut organisasi ya. Kalau ada event butuh MC sama moderator, jangan segan untuk menawarkan diri. Itu pertama. Jangan segan untuk jemput bola.
Misal Kak Alif nih, Kak Alif misal mau jadi MC kondang, kayak dipanggil MC di mana saja. Kak, Kak Alif tinggal personal brandingin aja, dokumentasiin. Hari ini aku MC di sini, minggu depan aku di sini. Itu nanti kamu bakal mudah dipanggil di MC di sini, di event lain, bahkan di luar organisasi lain. Gitu. Jadi urutannya organisasi MC sama moderator. Kalau teman-teman udah punya branding MC sama moderator banyak, peluang dipanggil jadi speaker itu ada. Lari ke speaker. Entah tentang public speaking di depan, entah gimana cara menjadi MC yang baik, entah tentang moderator, entah tentang personal branding, karena teman-teman udah berhasil mengenalkan kalau teman-teman itu MC atau moderator, atau paling yang cepatnya lagi kalau teman-teman mau jadi speaker, ya dari organisasi, kompetisi, baru speaker. Ini yang versi cepet ya, double kayak double kill lah istilahnya teman-teman ikut organisasi sama kompetisi. Kenapa? Karena speakernya teman-teman nanti lebih banyak undangannya. Kenapa? Karena teman-teman bisa diundang untuk mengedukasi bisnis plan misal kayak gitu. Tentang teman-teman menjuarai apa. Misal tentang debat, teman-teman bakal diundang sebagai speaker yang mengedukasi tentang debat. Nah, kayak gitu. Jadi peluang dipanggil speaker lebih banyak ketika teman-teman larinya pakai organisasi sama kompetisi. Jadi startnya di situ ya. Teman-teman pernah dengar nggak kayak jatah gagal tiap orang itu pasti ada. Pasti ada dan pasti habis. Ada masanya habis. Maksudnya gimana? Oke, mungkin teman-teman 1 bulan ikut kompetisi gagal semua, tapi jangan ragu-ragu ya. Pasti ada masanya teman-teman juara kok. Jadi jangan pesimis, jangan tiba-tiba berhenti kak. Aku udah udah lomba berkali-kali tapi nggak pernah juara. Belum habis aja jatah gagal kamu. Siapa tahu habis ini langsung juara, gitu ya. Dan teman-teman pasti ada masa untuk panen. Maksudnya apa? Ada kok masanya kamu juara terus di kompetisi, nggak pernah meleset. Ada. Gitu ya, jadi coba ingat-ingat 2 poin ini, jatah gagal itu pasti ada dan pasti habis, dan pasti ada masa panennya. Ada pasti, gitu. Dan ini udah aku buktiin sendiri karena emang awal-awal itu sulit banget buat juara harapan 3 aja itu sulit banget buat diraih. Bahkan semuanya itu zong 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 gitu. Aku ada tabel di Word yang isinya jatah gagal sama jatah sukses. Dan sampai sekarang jatah gagalku itu masih panjang banget dibanding suksesku. Dan nggak apa-apa. Tapi akhirnya aku ngerasain masa panen. Kayak aku ikut lomba apapun juara dan sebagainya. Teman-teman bakal rasain itu nanti. Apalagi sekarang masih semester 1 ya. Perjalanannya masih panjang dan segera dimulai. Terus terakhir tentang itu tadi. Kayak ada 2 tipe peluang ya. Peluang itu bisa datang atau diambil. Kalau teman-teman sorry tipu, datang atau diambil. Kalau teman-teman masih belum ada kesempatan yang datang, berarti kamu harus lari dulu jemput bolanya sampai bola itu datang sendiri, gitu ya. Kalau teman-teman ke aku belum ada tawaran MC, belum ada tawaran moderator, coba tawarin diri dulu ke orang. Jangan lupa brandingin. Teman-teman udah familiar dengan personal branding ya? Branding. Kalau misal ada 1 atau 2 tawaran MC moderator udah selesai, jangan lupa taruh di bio MC moderator biar orang lain tahu kamu terbuka untuk peluang itu. Gitu ya. Oke, ini banyak banget. Jadi PR teman-teman, misalnya masih di semester awal-awal, aku saraninnya organisasi, kompetisi yang aktif. Nanti sesekali di organisasi nawarin diri jadi MC, moderator, sama fokus, semoga cepet juara, dan nanti larinya ke speaker. Jangan lupa ini semua juga berkat dari personal branding. Kalau teman-teman udah jago sekali, misal Kak Alif udah punya pengalaman MC 10, tapi tidak ada yang dokumentasiin, tidak ada yang dikenalin ke publik, orang nggak tahu kalau Kak MC, Kak Alif MC gitu kan. Jadi mainnya juga di personal branding. Siapa di sini yang akun IG-nya masih private? Ada? Ada nggak? Private atau nggak ada profilnya, fotonya hilang? Ada? Aku saraninnya segera bangun itu, karena itu nanti bisa jadi peluangnya teman-teman sih. Itu ya, udah cukup ngejawab ya Kak Anissa ya? Oke, bisa pertanyaan selanjutnya.
Oke, terima kasih Kalia atas jawabannya. Tapi mohon maaf teman-teman yang ingin bertanya, kedua orang yang sudah raise hand, mohon maaf waktunya sudah mengingat waktu yang hampir berakhir. Mohon maaf pertanyaannya ditunda dulu ya teman-teman ya. Pokoknya luar biasa banget tadi diskusinya sangat interaktif sekali. Aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Lia yang sudah menjawab dengan sepenuh hati. Ilmu sudah kita dapatkan, sekarang saatnya kita memberikan sebuah penghargaan sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi tinggi kami kepada Kak Lia atas waktu dan ilmu yang sudah dibagi. Kami persilakan Kak Anissa selaku perwakilan dari Basic Step untuk menyerahkan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada Kak Lia. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Alif sekali lagi. Oke, sebelumnya makasih banyak nih ke Kak Lia udah mempersiapkan materinya dengan sedemikian rupa, dengan sangat eh, buah banget, daging banget gitu ya isinya. Keren banget. Dan juga aku sendiri benar-benar kerasa kayak ini tuh insightful banget dan memberikan aku tuh sebuah pelajaran yang baru gitu, yang baru banget. Oke, mungkin kali ini aku akan menyerahkan sertifikat ke Kalia sebagai tanda terima kasih dan juga apresiasi kepada Kalia. Oke, mungkin boleh dibantu untuk sesi dokumentasinya juga. Sudah, Kak. Oke, sekali lagi teman-teman kasih dong emoji tepuk tangannya untuk Kak Lia yang sudah memberikan materi pada hari ini. Ayo kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Lia. Keren banget jujur. Relate banget materinya sama kita-kita nih para generasi muda. Nah teman-teman, sehabis itu ini dia momen yang gak boleh kita lewatin. Momen abadi di mana kita akan mengabdikan keceriaan dan semangat upgrade ilmu kita pada hari ini dalam sebuah sesi dokumentasi. Nah, teman-teman, jadi untuk yang belum bisa on cam, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu, teman-teman, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada operator dipersilakan untuk memberikan aba-aba. Apakah sudah operator? Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Mungkin pos bisa bergaya bebas nih, teman-teman. Satu, dua. Oke, udah ya teman-teman ya. Untuk sesi dokumentasinya. Dan teman-teman tidak terasa hampir 2 jam ya lebih kita sudah berlayar di samudera ilmu pengetahuan. Dan jujur dari materi hari ini aku belajar banyak banget terkait dengan produktivitas masa muda. Dan pastinya kita juga harus tahu bahwasanya produktivitas itu bukan segala tentang waktunya, tetapi juga tentang hasil yang kita dapatkan. Nah, kami dari Basic Step mengucapkan terima kasih kepada Kak Lia selaku pemateri pada hari ini, lalu kami juga berterima kasih pada Kak Anissa selaku orang yang memberi sambutan dan seluruh panitia. Pastinya tanpa panitia kita tidak bisa menjalankan acara basic training ini dengan lancar. Nah,
Dan tentu saja tak lupa terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi karena kalian semua adalah peserta hebat yang sudah sangat aktif. Ingatlah bahwasanya ilmu yang kalian dapat hari ini tidak akan menjadi apa-apa tanpa eksekusi. Jangan biarkan insight-insight yang sudah diberikan hanya berakhir di catatan teman-teman semuanya, tetapi ubahlah menjadi hal yang bisa berkontribusi bagi diri sendiri dan orang lain. Saya Alif Giradinejad, pamir undur diri. Sampai jumpa di acara hebat berikutnya. Salam sukses, salam upgrade, selamat malam teman-teman semuanya.